Julia dan Marcel menemui dokter kandungan yang memberitahu mereka bahwa promil kelimanya gagal. Jadi mereka harus mempertimbangkan pilihan untuk adopsi. Tapi Julia ingin memiliki anak dari dalam rahimnya sendiri dan ingin mencoba promil lagi. Marcel pun menyetujuinya. Saat pergi, dia bertemu resepsionis Celine dan memberitahunya tentang upayanya yang gagal. Celine mengatakan bahwa dia telah melihat pasangan itu menderita dan memberinya jimat kesuburan. Dia memintanya untuk menyimpannya di bawah tempat tidurnya saat mereka tidur bersama, dan itu akan membantunya. Julia tidak setuju pada awalnya, tapi Celine meyakinkannya. Pada malam hari, dia meletakkan jimat di bawah tempat tidurnya. Marcel datang ke sana dan mengatakan bahwa dia memiliki audisi untuk hari berikutnya. Dia ingin orang-orang berhenti berpikir bahwa dia menikahi Julia karena uang yang diwarisi oleh kakeknya. Julia kemudian merayu Marcel dan mereka mulai enak-enak dengan jimat di bawah kasurnya. 16 bulan berlalu dan dia akhirnya menjadi ibu dari seorang anak. Tetapi Julia hampir tidak bisa mengemong bayi itu. Bayi itu tidak berhenti menangis saat bersamanya. Dan pengasuh harus merawat bayi itu saat Marcel pergi bekerja. Suatu hari, dia melihat beberapa gerakan terjadi di monitor bayi dan menjadi takut. Dia mengeluarkan jimat dari bawah tempat tidur dan menyembunyikannya di dalam kotak. Saat masuk ke dalam, dia ditakuti oleh Marcel yang menggunakan topeng prostetik yang mengerikan. Dia berkata bahwa dia masih dalam pemotretan dan harus kembali. Dia hanya datang ke sana untuk memeriksa bayinya, karena pengasuh bayi mengatakan kepadanya bahwa dia dalam masalah. Julia mengatakan bahwa dia harus meninggalkan pekerjaannya yang menyebalkan dan tinggal bersamanya. Tetapi Marcel mengatakan bahwa dia tidak ingin menumpang pada Julia dan ingin berkontribusi. Julia berkata bahwa dia selalu ingin menjadi seorang ibu, tetapi setelah memiliki bayi, Julia tidak menginginkannya lagi. Marcel berkata bahwa dia ingin tetap bersama Julia, meskipun selama ini semua film Marcel gagal. Dia kemudian memberinya kartu dan meminta Julia untuk mengunjungi terapis untuk membantunya dengan depresi pasca persalinan. Di malam hari, saat tidur, dia mendengar bayi menangis dari monitor. Tiba-tiba, dia melihat iblis berdiri di depan box bayi dan menjadi ketakutan. Dia pergi untuk memeriksa dan mendengar geraman datang dari lemari. Julia memeriksa monitor dan melihatnya berdiri di belakangnya. Tetapi ketika dia berbalik, tak ada seorang pun. Dia mengunjungi terapis yang mengatakan kepadanya bahwa itu pasti hanya halusinasi yang dihadapi oleh banyak ibu baru. Julia mengatakan bahwa anaknya pasti membencinya karena anak itu tidak pernah tenang ketika bersamanya. Tapi saat orang lain menenangkannya, dia berhenti menangis. Terapis mengatakan bahwa tidak ada masalah dan dia terlalu memikirkannya. Terapis itu kemudian meminta Julia untuk memiliki perawat malam, tetapi Julia tidak setuju dan mengatakan dia tidak ingin wanita lain membesarkan anaknya. Dia juga tidak ingin minum obat apapun, jadi dokter memintanya untuk melakukan beberapa terapi. Julia kembali ke rumah memandikan anak itu, dan itu berjalan dengan baik. Setelah mandi, dia juga berhasil meletakkan bayi di box bayi. Marcel datang dan Julia mengatakan kepadanya bahwa detoksifikasi dan podcast yang direkomendasikan terapis telah membantunya karena bayinya mulai tenang. Marcel senang melihat Julia melakukannya dengan baik. Marcel pun berangkat bekerja. Julia menemui anaknya, tetapi secara mengejutkan dia menemukan jimat di box bayi yang terlihat sedikit berbeda. Julia pergi untuk memeriksa kotak, tetapi tidak ada apapun di sana. Dia membawanya ke pengasuh bayi dan bertanya padanya, apakah dia tahu sesuatu tentang jimat itu. Tetapi pengasuh itu ketakutan dan segera pergi.
Julia tiba-tiba mendengar suara-suara aneh datang dari ruang bawah tanah dan pergi untuk memeriksa. Di sana, dia menemukan pipa yang robek dan sepertinya ada yang tergores di dinding. Dia memberitahu Marcel tentang jimat, tetapi berbohong tentang dari mana dia mendapatkannya. Marcel mengatakan padanya bahwa beberapa hewan mungkin telah terjebak di ruang bawah tanah. Marcel mengatakan dia khawatir pada Julia, tetapi tidak bisa menemaninya karena pekerjaannya. Di malam hari, dia mulai melihat-lihat barang di internet dan mengetahui bahwa itu adalah iblis bernama Bel. Dia mendengar suara-suara aneh datang dari monitor bayi dan pergi untuk memeriksa. Tidak ada apa-apa di ruangan itu, jadi dia keluar, tetapi menemukan suara di monitor. Dia merekam suara itu dan memutarnya pada Marcel. Suara itu berkata, "Aku ingin dia." Julia mulai kehilangan akalnya, tetapi Marcel tidak dapat mendengar apapun. Selama beberapa hari berikutnya, dia menghabiskan waktu dengan rekaman itu. Marcel membawa terapis untuk membantunya, dan dia mendengarkan suara itu dan mengatakan padanya tidak ada apa-apa di sana. Dia mengatakan pikirannya mengarang sesuatu. Untuk memahami semuanya, dia mengatakan bahwa Julia perlu tidur dan memberinya obat tidur. Julia khawatir pada awalnya, tetapi tetap meminum obatnya. Marcel mengundang semua teman kuliahnya untuk makan malam. Mereka juga bekerja di film. Seorang pria menemukan papan Ouija dan ingin bermain. Juliet berkata tidak, tetapi Marcel tidak ingin merusak momen itu. Mereka semua mulai bermain. Mereka mulai bercanda pada awalnya. Penunjuk itu bergerak dengan mengeja kata Jack, lalu mulai bergerak lagi dan mengungkapkan kata Jack me off. Jack me off. Tapi rupanya pria itu hanya main-main. Mereka mulai bermain lagi, tapi kali ini papan itu bergerak sendiri. Kali ini mengatakan, "Dia milikku." Julia marah dan melempar papan ke dalam api. Dia berkata bahwa dia tidak berhalusinasi dan pergi. Marcel membentak Julia dan mengatakan pada Julia bahwa dia mempermalukannya di depan semua orang. Dia berkata bahwa dia tidak dapat menghadapi masalah-masalahnya Julia lagi. Julia mengayunkan bayi ketika dia melihat iblis di sana. Tapi kali ini Julia tidak takut dan mengatakan bahwa bayi itu adalah miliknya. Dia pergi menemui Celine dan menceritakan semuanya dan ingin tahu bagaimana cara menyingkirkannya. Dia berkata bahwa dia memiliki mantra pengusiran dan itu mungkin membantunya. Julia skeptis, tetapi Celine mengatakan bahwa sihir membantunya untuk mendapatkan hidupnya. Di tempatnya, dia memberinya mantra dan belati untuk melakukan ritual. Julia berencana melakukannya pada malam hari ketika Marcel tidak berada di rumah. Kembali ke tempatnya, dia mempersiapkan segalanya dan mulai melantunkan mantra. Dia kemudian menyayat tangannya untuk mengambil darah dan memandikan jimat dengan itu. Dia kemudian mulai melemparkan darah dengan belati kemana-mana. Tiba-tiba, dia mendengar suara datang dari belakang dan menusuknya, tetapi rupanya itu adalah Marcel yang berdiri di sana. 3 minggu kemudian, dia berada di rumah sakit jiwa. Marcel datang ke sana untuk menemuinya, dan dia meminta maaf karena menusuknya. Marcel menghiburnya dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan. Dia meminta Julia untuk kembali ke rumah. Tetapi Julia mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali sampai terapisnya mengatakan bahwa dia aman. Marcel menghormati keinginannya dan pergi. Dia masuk ke mobilnya. Tetapi secara mengejutkan, Celine duduk di sana. Dia menciumnya dan terungkap bahwa selama ini mereka berselingkuh. Begitu Julia dihukum, mereka akan hidup bahagia dengan semua uang Julia. Celine mengatakan bahwa dia sekarang akan membuang semua hal menyeramkan yang dia dapatkan dari dukun. Marcel menimpali bahwa mereka akan segera memiliki kehidupan terbaik dan mereka pun mulai enak-enak di mobil. Rupanya selama ini semua teman-temannya Marcel
terlibat dalam rencana itu. Seorang pria menaruh pengeras suara kecil di dalam rumah untuk menirukan suara, lalu mengukir semua jimat yang berbeda, dan pria lainnya berpakaian seperti Belle untuk menakut-nakutinya. Marcel juga mengganti obat-obat Julia dengan obat psikedelik untuk mengacaukan pikirannya. Dia mengatakan bahwa setelah prosedur hukum selesai, mereka semua dapat memiliki uang Julia dan tidak perlu bekerja lagi. Marcel juga mengatakan bahwa dia akan menitipkan anak itu di tempat penitipan anak dan kemudian menyekolahkannya di sekolah asrama karena dia tidak pernah menginginkan anak itu. Dia dulu sengaja minum obat steroid untuk mengurangi jumlah spermanya. Marcel lalu menemui bayinya karena bayi itu menangis. Semua orang di luar sedang berpesta ketika tiba-tiba lampu padam. Mereka mendengar geraman dan juga asap mulai memenuhi ruangan dan mereka semua mulai panik. Tiba-tiba Belle berkata, "Kau milikku," dan pria itu mulai berlari. Tetapi Belle membunuhnya. Dia juga membunuh teman perempuan Marcel. Marcel mendengar jeritan dan melihat Belle merobek tulang belakang temannya. Belle lalu mengambil Celine dan juga membunuhnya. Marcel ada di penjara sekarang. Julia pergi menemuinya. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mengira bahwa Julia akan datang. Marcel mengatakan bahwa dia mengakui semua yang dia dan teman-temannya lakukan pada Julia. Julia bertanya kepadanya mengapa dia melakukannya. Marcel menjawab bahwa dia tidak pernah menginginkan anak, meskipun dia jatuh cinta pada Julia. Tetapi sekarang dia hanya menginginkan uangnya. Marcel mengatakan bahwa polisi mengira dirinya lah yang membunuh semua temannya untuk menyimpan uang untuk dirinya sendiri. Tetapi kenyataannya itu adalah ulah Belle yang pergi setelah membunuh semua orang. Julia mengatakan bahwa dia tidak percaya pada Marcel. Marcel mengatakan bahwa dia butuh uang untuk memiliki pengacara pribadi dan meminta bantuan Julia. Tetapi Julia mengatakan bahwa dia tidak akan membantu. Marcel memohon belas kasih dan mengatakan demi ayah dari anak mereka. Tetapi Julia mengatakan bahwa anak itu tidak memiliki ayah. Dia melanjutkan untuk pergi dan polisi menyeret Marcel. Di rumah, dia menenangkan anak itu dan menidurkannya. Tiba-tiba, Belle meminta Julia untuk membebaskan dirinya dari belenggu Julia karena telah menyelesaikan misi yang diperintahkan oleh Julia. Rupanya, Celine yang memberinya mantra pengusiran mengira bahwa mantra itu palsu. Tetapi, rupanya mantra itu justru mantra pemanggilan yang nyata. Dan Julia menggunakannya untuk memanggil Belle untuk membantunya. Belle lalu meminta Julia untuk membebaskan dirinya, tetapi Julia menolak dan mengatakan bahwa dia akan membebaskan Belle setelah Belle memberinya bayi baru. Julia dan Belle mulai enak-enak untuk membuat bayi baru, sementara anaknya berbaring di box bayi. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.